Pertama kali saya ke Kalimantan 9 November 75, saya pertama kali tiba di Samarinda. Naik kapal dari Tanjung Perak, namanya Pulau Sonit. Begitu saya tiba di Samarinda, pagi bangun, saya kaget, loh ini di mana? Karena kapal berlabuh, saya lihat tepinya ada. Kalau laut kan ada tepinya dong. Loh ini kapal ada di mana? Jelas ini bukan laut, ini sungai. Loh sungai segede apa ini? Ternyata itu Sungai Mahakam. Saya nggak pernah lihat sungai di Jawa segede itu. Bayangkan kapal besar bisa masuk. Sampai hari ini Samarinda itu pelabuhannya adalah sungai. Hampir 6 bulan saya ada di Kalimantan itu, karena saya baru keluar bulan April tahun 76. Saya lihat sampai mata airnya Sungai Mahakam. Nah dari situ saya baru tahu. Satu saya keliling Sumatera, ke banyak sungai di Kalimantan saya tahu. Coba renungkan pertanyaan ini. Sekalipun tidak semua kita tahu dari mata airnya sungai sampai ke muaranya, tapi pasti kita punya logika. Menurut teman-teman, air yang keluar dari mata airnya dengan air yang keluar dari muaranya, mana lebih banyak? Ayo. Nah, orang aja begitu kalau nggak tahu. Nggak mungkin. Kalau mata airnya keluar lebih banyak dari muaranya, itu banjir nggak karu-karu. Siapa ngikuti berita tentang Lapindo? Bulan September yang lalu, akhirnya pemerintah terpaksa membuang lumpur itu ke Sungai Porong. Nah, saya baru tahu di bed muara, air yang keluar di muara Sungai Porong per detik itu 1,6 juta liter per detik. Nah, bayangkan kalau mata airnya lebih besar dari muaranya, ayo, mungkin tidak itu. Kenapa semua kita berpikiran begitu? Mata airnya masih lebih banyak keluarnya. Karena kita pakai hukum ekonomi ya yang umum. Pemasukan itu harus lebih besar dari pengeluaran. Karena kalau pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, bangkrut. Namanya lebih besar pasak daripada tiang. Tapi teman-teman, hukum ini terbukti di alam. Semua sungai di dunia ini mata airnya selalu lebih kecil daripada muara. Nah di situ saya belajar, kok bisa? Mengapa pemasukan lebih kecil, pengeluarannya bisa lebih besar? Dalam ilmu akuntansi ini nggak bisa ngitung dari mana. Paling tidak ada dua, kalau nggak nyolong yang ngutang, gitu saja sudah. Lo betul tidak? Dari mana ini? Nah setelah saya meneliti alam ini, saya tuh kagum sekali. Ada 3 tambahan air itu secara alam. Nomor 1, ada hujan yang turun. Betul tidak? Ada hujan yang turun sehingga menambahi debit sungai itu. Sependek apapun sebuah sungai, apalagi yang panjang, pasti ada sungai-sungai kecil yang ikut dompleng. Ngerti? Ikut bermuara di situ. Ya pasti ketambahan. Kalau kita mau pakai logika di Jawa, yang berarti tidak got-got rumah lah, kan masuk ke situ juga. Misalnya, itu logikanya saja. Nomor 3, pasti ada mata air di sepanjang sungai itu. Betul tidak? Nah, saya renungkan, apa itu? Jawabannya begini. Semua kita dalam usaha, entah kita kerja dengan orang sebagai karyawan atau kita punya usaha sendiri, pasti kita sudah bisa menghitung. Kita renungkan ini sungguh hal yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Jadi sekalipun kita seorang karyawan, kita pasti sudah bisa menghitung berapa income tetap kita. Sekecil apapun usaha kita, kita pasti bisa menghitung berapa dapatnya. Betul tidak? Nah, kalau kita sudah tahu dari mata airnya segitu, tetap alirkan, jangan ditahan di situ, nanti banjir. Lalu 3 hal tadi, itulah bonus. Saya percaya siapapun kita dalam bisnis, dalam bekerja, dalam apa saja, pasti ada bonus. Betul enggak? Entah bentuknya yang kita cari atau itu otomatis pasti ada. Nah, dalam hukum alam ini, bonus itulah yang harus kita alirkan. Tidak boleh jadi bagian kita, bonus itu. Saya tanya algebra teman-teman, ini logika. Bayangkan kalau ada sungai Pelit. Coba jawab, gambarkan. Kira-kira sungai Pelit itu seperti apa?
Airnya tidak mengalir. Jangan, itu terlalu radikal. Sederhana aja, Sungai Emprit itu bagaimana? Sampah-sampah. Banyak sampah-sampah? Bukan. Ini. Kalau sungai itu diperkecil muaranya, ada pelit artinya, nggak mau bagi, ditahan-tahan. Dalam hukum alam, coba bayangkan. Kalau masuknya begitu besar, baik dari mata air maupun tambahan-tambahan tadi, tiba-tiba dipersempit muaranya. Hukum alam berkata apa? Menjadi arus balik. Nah, semua arus balik itu bencana besar. Teman-teman, kita harus mikir. Maaf kalau saya pakai kalimat ini. Kalau satu hari kita pernah ketemu orang kaya, tapi ada bencana dalam hidupnya. Kaya tapi kok banyak masalah. Kita tahu ada begitu banyak orang kita kenal orang kaya, tapi kenapa tidak bisa menikmati hidup? Makan tawar semua, sudah bubur disaring lagi. Maaf saya coba ngomong ini. Kan itu menderita sekali. Betul nggak? Naikannya mungkin Mercedes yang terbaru, tapi tidak bisa menikmati. Mau duduk aja susah. Coba kita renungkan. Semua arus balik itu bencana. Ada fakta di dunia ini, justru orang kaya menderita karena kekayaannya. Betul nggak saya berkata ini? Pernah lihat orang seperti itu? Nah, maka itu jangan terjadi dengan hidup kita semuanya. Jadi saya ulangi, jadilah sumur, jadilah pohon buah, jadilah sungai. Hidup ini akan menyenangkan sekali. Nah, saya bisa cerita ini karena saya ngalami. Sungguh-sungguh kami berdua suami istri sangat diberkati oleh Tuhan. Kami ngelola sekolah begitu banyak. Kalau dihitung dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, kami membawai lebih 40 sekolah. Dari 40 sekolah itu 80% itu sekolah gratis. Tadi Laneng tanya, nah guru-guru bagaimana? Memang hebat sekali. Sekolah kami di Papua itu satu-satunya sekolah. Kepala SMA kami itu master. Belum ada di Papua kepala sekolah master. Ada 36 master. Itu ngajar di SD, di SMP, di SMA. S2. Ada doktor sekarang ngajar. Semua itu kami sekolahkan. Jadi kalau saya keliling kemana-mana, saya ketemu anak muda, saya sekolahkan jadi guru. Dan saya bawa ke Papua. Tanggal 27 Desember tahun yang lalu, dokter pertama lulus. S3 di Brawijaya, di akuntansi. Selmi Dedi namanya perempuan. Sekarang ini dia menjadi satu-satunya dokter akuntansi di Kopertis wilayah 12. Wilayah 12 itu dari Sulawesi sampai ke Papua, termasuk NTT segala. Saya juga tidak tahu. Setelah saya dapat surat, karena mereka minta kepada yayasan kami untuk dosen jadi guru terbang. Karena di Kopertis wilayah 12 nggak ada dosen itu. Wah, saya bangga juga. Teman-teman, itu yang saya buat. Saya nyekolahkan orang-orang itu. Nyekolahkan dokter juga. Karena kami akan buat rumah kesembuhan, bukan rumah sakit di Papua. Pendidikan dan kesehatan dan kami utamakan. Guru-guru itu nggak terima gaji, hanya terima persembahan, tapi mereka mau mengabdi. Tadi ingin tanya dulu, apa mereka mau saya sarjana? Justru itu, karena mereka punya hati. Saya ajari mereka untuk hidup seperti itu, belajar untuk memberi. Dan anak-anak sekolah ini itu diasramakan. Sekolah kami ini mulainya dari taman kanak-kanak, tidak boleh dari SD masuk. Semua pintunya dari taman kanak-kanak. Saya kok nggak mikir. Dari mereka lulusan pertama, kami buka sekolah itu tahun 95. Yang pertama, anak itu sudah SMA, lulus, sekarang mereka kuliah. 4 orang tadi ngedrop saya di sini. Saya lupa kok kenapa nggak pikir ajak mereka untuk cerita. Mereka sekolah di Jogja, kuliah di Jogja salah 3. Nah kalau saya ke Surabaya makan libur, saya bawa ke sini. Besok siang mereka balik lagi. Itu ikut saya dari TK tahun 95. Untuk Nabire saja, ya untuk Nabire saja, belum 8 kabupaten yang lain. Itu 1 bulan kami itu perlu beras 3 ton. Kalau berasnya 3 ton, jadi itu mulutnya berapa ya? Ngerti istilah ini? Dan itu gratis, nggak masuk akal. Dari sepatu, pakaian, buku sampai kesehatan. Karena kalau mereka nggak didorong itu mereka nggak mau sekolah. Jadi hidup itu indah dan menyenangkan, nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. Setiap pagi kalau kita bangun, saudara gejala stres, ya nggak usah ke psikolog atau psikiater. Pokoknya tiap bangun pagi itu malas, nah itu mulai stres. Kok Senin lagi, tanggal 1 lagi, karena mulai nyicil lagi, cicilan lagi. Betul nggak? Ngitung lagi. Nah kalau kita bangun pagi hitung dalam 5 hari kerja, nggak usah Sabtunya lah, itu 2 hari atau 3 hari malas. Bahaya, jangan lewat sebulan.
Penyakit sekarang ini sudah dibuktikan oleh dokter bukan karena virus, tapi karena beban dalam hidup ini.